Ya, halo, selamat datang kembali di channel saya. Ini sekarang kita masih berada di tutorial CRUD yang kemarin ya. Saya ada sempat libur beberapa hari ya, belum sempat untuk melanjutkan tutorialnya. Ini saya akan coba lanjutkan. Uh, kita buka dulu. Ini sekarang saya pakai editornya, pakai apa ya? Visual Studio Code. Nah, ini udah saya import project kita yang kemarin. Nah, ini coba kita jalanin dulu ya. PSP Artisan Shop. Oke. Kemudian database-nya. Oke, sudah kita jalanin. Sekarang kita coba buka. Kalau nggak salah kita kemarin sudah di apa ya, langkah-langkah menampilkan data dari database ya. Ini kita buka menu setting. Di menu setting ada kategori. Nah, di menu kategori ini udah ada tampil ya, data table. Datanya ini diambil langsung dari database. Kemudian metode yang kita gunakan dalam menampilkan data itu kemarin kita pakai Ajax ya, pakai Ajax, jQuery Ajax. Sorry, ini PHP admin, my admin. Oke, database-nya kemarin namanya DB tutorial, kemudian ada table kategori. Nah, ya ini datanya ya, data yang ada di database, ini recordnya. Kemudian recordnya ini sudah berhasil kita tampilkan ke dalam project kita. Nah, ini dia datanya sudah tampil. Ini menggunakan kode Ajax ya, metode Ajax jQuery. Sekarang kita coba tambahkan ya, fungsi untuk menambahkan data. Jadi pertama kita buka dulu project kita. Kita mau tambahkan button dulu ya, button di sini. Kita tambahkan button di atas table ini, nanti button tambahkan data. Langsung saja kita buka folder resource views. Kemudian di views ini ada apa, blend view kita kemarin namanya v kategori ya. Ya, ini v kategori blend.php. Dan kita tambahkan aja button. Ini kita bungkus di dalam kelas saja. Misalnya form group ya, di kelas form group. Kemudian di dalam div ini kita buat button kelasnya ini btn info. Jadi dia warnanya di biru ya. Ini small saja, kecil, yang kecil. Title-nya kita buat tambahkan data atau add data itu aja ya, biar lebih singkat. Oke, ID-nya kita buat apa ya, btn add itu aja, btn add. Oke, sekarang kita coba jalanin ya. Add datanya ini udah tampil. Nah, sekarang kita buat formnya. Jadi formnya ini kita buat di dalam apa aja ya, di dalam modal. Jadi ketika tombol add data ini diklik, tampil modal input. Oke, modalnya kita dari Bootstrap aja ya. Kita ambil dulu dari dokumentasinya Bootstrap modal. Oke, kita pakai yang kayak simpel aja ya nih. Oke, ya pakai modal yang ini, kita taruh di, kita letakkan di bawah aja setelah table ini.
Oke, ini kita kasih komen dulu ya, modal add data gitu ya. Modal add data. Oke. Di kelas modal. Oke, sekarang coba kita tampilin dulu modalnya ya. Jadi kita ketika button tambahin button add ini diklik nih, maka modalnya akan muncul. Coba kita tambahkan satu function di JavaScript-nya. Oke ya, apa aja ya, dolar, kemudian langsung ID-nya button tadi, add titik klik. Oke, klik, kemudian function. Oke, ketika ini diklik maka modalnya akan muncul ya. Ini kelasnya, main kelas modal titik, karena kita nariknya berdasarkan kelas, jadi kita tambahkan ini titik modal buka kurung show. Oke, sekarang kita coba refresh data. Oke, modalnya udah tampil. Sekarang ini kita isi kontennya ini pakai form form input datanya. Coba kita ambil dari Bootstrap aja, form control. Oke, kita pakai yang ini aja formnya. Yes. Oke, ini ya, modal body text go nya ini kita hapus, kita pastekan aja di sini formnya. Oke, misal kita lihat ya di database datanya apa aja, ID kategori dan nama kategori. Oke, itu aja kita buat ID kategori ya. ID kategori ini kita buat ID kategori ini kita buat tipenya teks saja. Ini kita buat ID kategori, placeholdernya kita kosongin aja. Kemudian yang kedua itu nama kategori, kita buat teks saja ya. Ini kayaknya kita hapus dulu grupnya sampai situ kita hapus, dan ini kita paste aja, kita paste di sini. Nama kategori, penamaannya kita sesuaikan dengan nama table, nama nama field, nama kategori, ID-nya nama kategori. Oke. Ini buttonnya kita tambahkan ID, ini kita buat btn shape gitu aja. Oke, shape data atau shape saja. Ini kita buat batal abort untuk batal ya. Sekarang kita coba refresh, kita lihat ya,
Ini modal detailnya kita ganti ya, kita ganti misalnya namanya tambah data kategori. Oke, kita coba. Oke, udah muncul. Nah, sekarang langsung kita buat saja ya prosesnya. Jadi ini yang perlu kita tambahkan di sini, kita ke apa dulu ya, ke roots dulu, ke rootsnya, roots web.php nya kita buka, kemudian kita tambahkan satu root itu metodenya post ya, tipenya post, kategori add data gitu aja, add data. Oke, ini di kategori controller ini kita buat add data juga ya, metodenya ini, name dari rootnya ini kita buat add data juga, nggak apa-apa, kita samain aja. Oke, kemudian rootnya udah kita setting, kemudian sekarang kita masuk ke controller dulu di app.controller di http kategori controller. Ini kita hapus saja, kita buat ulang ya. Public function add data tadi ya, sesuai dengan nama yang kita definisikan di root tadi. Kemudian ini kita masukkan satu variabel. Ya, kita akan ambil request, kita tampung di variabel request. Oke, kemudian kita coba dulu apa ya. Oke, ini setelah itu ini kita desain dulu ya. Kita tampung dulu yang kita ambil di request ini apa aja, ID kategori sama nama kategori ya. Jadi kita buat satu variabel, kita buat dalam bentuk array aja, string data ya, string data input sama dengan misal ID kategori kita ambil dari objek request, namanya ID kategori ini sesuai dengan nama ID form tadi ya, di form ID kategori. Kemudian satu lagi nama kategorinya kita ambil dari variable request, namanya nama kategori. Oke, ini harusnya udah apa ya, udah muncul. Kemudian langsung saja kita input. Ini proses input ya, kita panggil construct kategori ini, list kategori. Kemudian di dalam model kategori ini misalnya kita tambahkan add data ya, add data, kemudian data input ini kita passing, kita ambil juga, kita masukin ke sini. Oke, baru kita hubungkan kita buka model, kategori model, kita tambahkan satu function tadi sesuai yang kita
kita tambahkan satu metode sesuai dengan yang kita definisikan di controller tadi, function add data. So ini ya, ini ya, add data. Ya, data return db, tabelnya namanya itu kategori, kemudian insert, yang di insert itu dari variabel data. Ini kita notasikan ke array pakai dengan menambahkan kurung karawal. Oke, bisa di return gini aja, harusnya bisa. Oke, sekarang kita buka halaman view-nya, view kategori. Sekarang kita tambahkan di sini function tambah datanya ya, function ketika button save ini diklik, maka proses simpan akan dijalankan. Jadi kita tambahkan di sini function id-nya apa, btn save. Ketika diklik maka akan menjalankan function berikut ini. Oke, ini langsung kita dulu ya, kita definisikan dulu variabel yang ada di form input. Misalnya var id kategori. Id kategori ini kita ambil dari inputan dengan id ini ya, id kategori. Begini aja, kita mau underscore biar gampang. Id kategori file ya, kita ambil berdasarkan value-nya. Kemudian nama kategori juga kita ambil dari form input dengan kontrol yang id-nya itu nama kategori. Jadi kita ambil value-nya. Oke. Kemudian yang perlu jadi di Laravel itu wajib ya, sebagai validasi itu formnya harus mengandung nih CSRF ya, tokennya. Kemudian kita definisikan di sini token aja ya, token sama dengan string input dengan name-nya itu name sama dengan token ya, name-nya token. Nah, kenapa seperti itu? Karena ini token yang kita masukin di sini tadi, yang CSRF ini, dia itu sebenarnya tergenerate namanya itu ini, name-nya token. Nah, kalian bisa cek atau kalian request dulu data kategori, kalian buka ini datanya, kemudian klik kanan aja di sini, kemudian inspect. Nah, di sini akan ada input tipe hidden. Ini ya input tipe hidden, name-nya token. Nah, jadi nanti value-nya akan kita ambil. Nih, value-nya yang kita ambil untuk
validasi proses simpan. Oke, jika sudah, langsung saja kita jalankan Ajax-nya. Dolar Ajax buka kurung, kurung kurawal, tutup kurung, enter, kasih ini titik koma dulu, titik koma, kemudian URL-nya ini kita tujukan ke root yang tadi, yang sesuai dengan yang ada di web.php. Itu rootnya add data ya. Langsung saja di view kategori ini kita buat aktif 1 rootnya di sini kita buat, kebalik gua. Kurung kurawalnya dulu 2 kali, kemudian rootnya itu namanya add data. Oke, koma, kemudian tipenya ini kita buat post ya, tipenya ini post, lalu datanya apa aja, data kita masukin itu ini ya, ID kategori titik 2 kita ambil ID kategori, koma, kemudian nama kategorinya kita ambil nih, variabel nama kategori nih yang kita definisikan di atas. Kemudian tokennya jangan lupa, token underscore token sama titik 2 token. Oke, kemudian sukses titik 2 function data. Oke, jika berhasil langsung alert ya, tampil pesan data berhasil disimpan. Kemudian langsung ini tokennya lupa, kita tambahkan file dulu ya, seperti itu. Kemudian mana ini, kita panggil function tampil data. Nah, karena kan datanya kan langsung diperbaharui ketika sudah melakukan proses simpan, maka tampil data ini kita panggil, kemudian biar datanya langsung terrefresh ya tabelnya. Kemudian ini kita kosongin, ini kita kosongin aja inputan apanya, ID kategori, nama kategori. Oke, ini kita langsung kosongin biar formnya kosong. Sekarang kayaknya sudah jalan ya, coba kita coba. Oh, ini ya modalnya kita sembunyikan, modal hide, harusnya ini udah apa, tabel datanya paling bawah ya. Ketika modal di hide, maka datanya terrefresh. Oke, kita coba ya. Ini ada salah, add data not defined, root add data ini nggak ditemukan. Kita lihat di PHP name-nya apa sih? Oh, ini D-nya kurang 1. Oke, harusnya ini udah bisa. Oke, ini udah bisa. Misalnya di konsol, oke, nggak ada masalah. Coba kita klik add data, misalnya K003,
masih belum ada datanya ya, kita refresh. Ini datanya belum ada, di database belum ada. Coba sekarang kita tambahkan K003 kategori 3, kemudian kita save. Post add data. Oh, interval server error. Ini errornya di mana? Coba kita cek apa ini pesan kesalahannya. Call to undefined function model table. Wah, ini oke, kita cek ya kesalahannya tadi. Ini udah benar di root udah benar, di controller sebenarnya di model ya salah. Kategori. Oh, ini punya ya, kurang 1.2-nya. Coba kita jalanin, kita refresh dulu, coba. Oke, sekarang kita coba misalnya namanya K003 kategori 3 shape. Ada error lagi nih. Saya akan cek SQL state column not found, unknown column nama kategori. Ini kayaknya salahnya di JavaScript. Di view saya ada salah. Ini udah benar, coba di controllernya. Oh, ini ya kurang G. Coba lagi, kita refresh. Oke, data K003 kategori 3 save. Oke, data berhasil disimpan. Oke ya, datanya langsung berhasil ditambahkan. Oke, ini function tambah datanya sudah berhasil. Kita coba lagi K004 sekarang ya. Oke, kategori 4. Oke, ini sudah berhasil. Mungkin kedepannya ini di add datanya ini untuk ID kategorinya bisa kita buat otomatis ya. Jadi tanpa harus kita input K005, jadi dia langsung baca data terakhir, misalnya ini K04. Ketika kita klik add data, dia langsung tampil K005. Nah, nanti akan kita buat ya untuk di next episode. Yang penting kalian sekarang udah bisa untuk melakukan ini proses tambah data, udah berhasil ya. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu tutorial kali ini. Nanti akan kita lanjutkan untuk next fungsi seperti edit, hapus ya. Sampai ketemu lagi, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.